Di periode yang kedua ini, BPD sekarang tidak boleh ikut, mengawasi, memonitoring setiap kegiatan-kegiatan pembangunan, itu tidak boleh. Aturannya seperti itu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Bung Jo dalam Uji Podcast. Nah, sekarang ini kami menghadirkan seorang tokoh di dalam pembangunan di dusun kami, yaitu Dusun Somron, yang mewakili kami di dalam setiap aspirasi, yaitu BPD kami bernama Bapak Agus. Suka duka dan cerita dia tentang pengalaman dia bekerja sebagai BPD nanti akan kita dengar, dan dia mulai dari mana dan apa-apa saja yang dia kerjakan nanti kita kupas tuntas bersama dengan Pak Agus. Monggo Pak Agus mungkin bisa memperkenalkan diri, sudah berapa lama menjabat sebagai BPD dan apa saja suka dukanya, dan mungkin banyak yang ingin tahu kerjaan BPD itu seperti apa sih. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan hari ini yang telah diberikan kepada saya untuk sedikit banyak pengalaman, keluh kesah, suka duka dalam menjadi BPD di Desa Tombaan. Saya menjabat BPD itu sudah dulu waktu itu periode pertama itu periode 5 tahun, mulai tahun 2013 sampai 2018. Nah, di situ banyak sekali tugas-tugas BPD. Yang awalnya BPD tahun periode pertama itu di Desa Tompaan ada 9 anggota BPD. Oh, 9 ya? 9. Nah, terutama untuk di Dusun Somron sendiri itu ada 2 orang yang menjadi anggota BPD. Di periode pertama jenengan jabat sebagai? Saya pertama menjadi anggota. Anggota ya? Iya. Nah, yang periode 2 itu Pak Jamintoro sebagai almarhum Pak Jamintoro itu sebagai bendahara. Bendahara ya. Nah, di situ banyak sekali pengalaman yang waktu periode pertama itu dari aturan-aturan yang ada di BPD itu bisa, terutama untuk siap pembangunan, kita bisa mengawasi segala bentuk pembangunan. Jadi bisa mengikuti segala kegiatan yang ada pembangunan di desa-desa Tompaan. Disitulah kita punya ya wawasan sedikit banyak tentang pembangunan. Itu sumber dana dari dana desa, dari APBDes atau dari aspirasi, itu kita bisa tahu. Dan itu diawasi oleh jenengan? Di periode pertama kita boleh menjadi, saya kalau itu sebagai ikut mengawasi atau monitoring. Monitoring ya. Di situ monitoring kita bisa melihat secara langsung dengan anggaran-anggaran yang ada dan titik mana yang dibangun, misalkan pembangunan jalan, talut itu ada misalkan ada di desa lain, kita bisa ikut mengawasi bersama BPD-BPD yang ada di dusun lain. Saya bisa tanya, yang jenengan awasi itu adalah aspirasi-aspirasi sebelum yang waktu diusulkan oleh masyarakat? Nah, itu biasanya gini, setiap pembangunan itu ada usulan dari usulan warga masing-masing, dusun Kebondowo, Trompaan, dan dusun sebagainya, terakhir di Muludan itu. Nah, disitulah kita bisa melalui pertemuan di BPD bisa mengusung aspirasi-aspirasi yang diusulkan dari warga, melalui yang lewat BPD itu bisa kita sampaikan lewat terutama satu Musdus, masuk kemudian diusung ke Musdes, kemudian dirapatkan lagi di Desa Tompaan itu, Desa Tompaan, Musren Bangdes. Nah, disitulah Musren Bangdes dilaksanakan di kelurahan. Setelah itu kita tahu menjadi mana yang menjadi prioritas pertama, kedua, ketiga dari usulan-usulan warga tersebut. Nah, di situ awal mulanya kita emang belum paham pembangunan itu sumber dananya dari mana,
dari desa atau aspirasi atau Hmm. dari sumber dana yang lain. Nah, Oke. disitulah banyak, terutama yang di Desa Tombaan waktu itu banyak kita bisa sebagai BPD ikut mengawasi, melihat, memonitoring, jadi tahu dengan jumlah anggaran dan hasil itu bisa kita lihat apakah itu melebihi dari anggaran atau kurang. Oh Gitu. gitu ya. Nah, berarti yang dikerjakan oleh BPD ini ada berapa poin pentingnya? Terutama satu itu melihat kayak dulu boleh inilah Kawasan Permendes, terus itu bisa aspirasi, aspirasi dan tambah dari uh, pengawasan ya. ya pengawasan Oke. itu pengawasan kalau dia tuh di BPD Pembangunan ya. monitoring, jadi bisa ikut memantau lah Ah, pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan di ah. pembangunan desa. Wah, luar biasa ya berarti ya. Nah, kalau umpamanya dari masyarakat melaporkan pekerjaan-pekerjaan itu, nah apa yang dilakukan oleh BPD? Nah, misalkan ada misalnya biasanya di masyarakat ada, Mas, ini misalkan nggih, Hmm. misalkan itu di satu titik ada saya kok perbedaan dengan apa yang dianggarkan dan dikerjakan, itu bisa disampaikan lewat BPD, lewat Hmm. perangkat-perangkat yang ada di dusun. Nah, itu bisa nanti Hmm. kita bisa menyampaikan lagi ke pemerintahan desa, Oh, gitu. Jadi sebagai misalnya kita itu sebagai jembatan dari warga ke pemerintahan desa. pemerintah desa, artinya mewakili ya untuk Iya, menyampaikan apa keluh kesahnya ya. betul. Luar biasa. Nah, Anda kan sudah sebagai BPD sudah 2 periode ya. Iya. Tentu sudah dengan begitu lamanya ya pekerjaan yang Anda lakukan. Suka dukanya itu apa ya? Wah, satu ya mulai dari suka dukanya pertama eh, di dari periode pertama kedua itu memang macam-macam ya. Nah, Dari yang pertama itu kita dari tim BPD yang pertama periode pertama 9 itu kisah dari dusun itu bisa komunikasi. Mas saya kan di dusun satu ada yang satu BPD, ada yang 2 BPD, bisa saling komunikasi dan disitulah kita bisa menyaring seperti informasi-informasi yang ada. Jadi selain kita menambah saya menambah saya keluarga walaupun di lingkup di desa, tapi kita bisa menyaring apa yang menjadi keluh kesah masyarakat. Nah, disitulah kita bisa merasakan apa yang menjadi harapan warga untuk menjadi pembangunan itu benar-benar terrealisasi gitu. wah luar Nah, biasa. di ini terus terang untuk yang periode kedua ini itu udah beda aturan dengan periode yang pertama. Pertama, wah, Nah, di periode yang kedua ini BPD sekarang tidak boleh ikut mengawasi, memonitoring setiap kegiatan-kegiatan pembangunan, itu tidak boleh. Aturannya seperti itu sekarang. Itu sekarang karena udah ada TPK, itu. TPK itu apa? Itu tim dari kelurahan yang mengawasi kerjanya pembangunan. Itu ada tim. Oh, berarti BPD fungsi pengawasannya Itu hanya dicabut. ya sekarang BPD tidak boleh ikut kayak dulu kan saya mengaudit, wah ini pembangunan ini butuh biaya berapa, terus material apa, terus yang dibutuhkan, target berapa hari, HOK tenaga kerja itu berapa. Nah, itu boleh mengetahui, kalau sekarang tidak. Tidak boleh. Itu Tidak karena boleh ya? aturan sudah beda dengan Aturan sudah pertama. berubah ya? Iya, betul. Apakah benar aturan itu sudah berubah? Nah, menurut aturan dari yang keluar di ini udah beda gitu. Jadi Sudah ada ini nih. kita pun protes sudah, kita terus terang kita juga Hmm. berhenti di jalan seperti itu. Jadi sekarang Oh, fungsi BPD itu hanya kayak seperti apa ya? Nah, menurut saya sendiri setelah menjadi BPD selama 13 tahun ini itu antara BPD yang periode pertama kedua itu beda jauh. Jadi apalagi yang sekarang periode kedua ini hanya itu 6 6 perwakilan desa dan satu perwakilan perempuan. Jadi oh, hanya 7 tuh. anggota BPD. 7 anggota BPD. Berarti fungsi pengawasannya dicabut. Ya, Dicabut. ya boleh Nah, mengawasi tapi tidak boleh di saya sampaikan secara publik lewat masyarakat. Itu udah ada ya
nanti penyampaiannya langsung dari Tapi itu dalam aturan PPK. mana? Di dalam aturan mana? Itu saya lupa. Tapi Jadi ada ya? ada Perbup atau pergub perbup? yang terbaru itu. Yang terbaru ya, luar biasa. Karena kan undang-undang yang benarnya itu kan dia tetap tugas pengawasan, belum ada Ya. perubahan undang-undang kan. Emang dari tugas BPD itu memang ada satu terutama untuk menjadi mitra kerja dari kepala desa. Jadi Betul. itu di sisi lain, misalkan ada kepala desa melakukan kesalahan atau kelihatan misalnya ada kesalahan Heeh. yang begitu saya kok janggal, kita boleh menegur. Nah, di situ makanya sekarang BPD yang sekarang itu ibaratnya ya emang benar aturan beda, tapi lebih tegas. Nah, Oke, terima jadi kasih. dari sisi lain sebagai mitra kerja kepala desa dan itu satu menampung aspirasi-aspirasi, terus mengusung segala usulan-usulan warga tadi melalui Musdes dan Musrenbangdes. Betul. Kalau yang itu namanya Iya. aspirasi, kumpulan-kumpulan Iya. aspirasi. Karena tugas pokok dari BPD yang kita searching di berbagai informasi itu kan memiliki tiga tugas pokok. Iya, betul. Pembuatan Permendes, terus aspirasi itu sendiri dan juga fungsi pengawasan. Tapi kalau tadi fungsi pengawasannya dicabut, nanti kita akan cek bersama-sama. Oke, nah sekarang ini ke depan ini kan ada ya banyak sekali calon-calon BPD yang Iya. akan maju. Nah, kita mintalah pesan-pesan dari Mas Agus untuk BPD yang akan maju ini. Kira-kira ke depan kalau mereka terpilih, apa yang harus mereka lakukan? Nah, terima kasih. Semoga dengan nanti ada pemilihan dari BPD-BPD yang terbaru ini, saya mohon pesan saya menjadilah anggota BPD yang benar-benar menjadi wakil dan jembatan dari warga menuju ke pemerintahan desa demi tercapainya pembangunan-pembangunan yang ada di desa, terutama di desa Terompakan kita sendiri ini. Jadi yang saya harapkan dengan nanti BPD yang terbaru menjadi mitra kerja kepala desa yang benar-benar bermutu dan bermanfaat bagi warga kita masing-masing gitu. Oke, Ya. terima kasih Mas Agus, pesan yang luar biasa. Itulah pemirsa, bincang-bincang kita bersama dengan anggota BPD di 2 periode sebelumnya. Beliau sangat menginspirasi bahwa pentingnya peranan BPD untuk pembangunan desa kita. Semoga siapa saja yang kelak nanti terpilih sebagai anggota BPD bisa melaksanakannya dengan baik. Itu saja dari kami di Sawiji Podcast. Tunggu tema-tema kami yang berikutnya. Salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih.